Yogyakarta, kota yang dibangun pada tahun 1755 bersamaan dengan pembangunan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dulunya merupakan hutan beringin di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, tempat yang dianggap strategis untuk pertahanan keamanan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kota Yogyakarta yang terletak di selatan Pulau Jawa telah dikenal sebagai pusat perjuangan, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan. Sebutan kota perjuangan ini berkenaan dengan peran kota Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, maupun di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kota yang dihuni oleh sekitar 373.000 jiwa ini dikenal pula dengan predikat kota pelajar karena banyaknya tempat pendidikan seperti universitas dan perguruan tinggi yang ada di kota ini. Adapun julukan kota budaya berkaitan erat dengan beragam peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan yang sampai kini masih tetap lestari. Selain dikenal dengan predikat kota pelajar, Sumbu Filosofi Yogyakarta juga telah diresmikan sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Secara simbolis filosofis, sumbu imajiner ini melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam. Termasuk 5 elemen bentuknya yaitu api dari Gunung Merapi, tanah dari bumi Yogyakarta, dan air laut dari selatan, angin, dan ether. Sumbu nyata yang membentang utara selatan dalam satu garis lurus adalah jalan yang menghubungkan Tugu Gologili, Keraton, dan Panggung Krapyak. UPT atau Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja atau organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknik operasional tertentu dan tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya nama Ekwanto selaku Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Tugu Yogyakarta itu berada di kawasan Sumbu Filosofi, tepatnya di Jalan Diponegoro. Sebelah barat Jalan Sudirman, sebelah timur selatannya Jalan Mangubumi. Itu titiknya di sana. Tujuan dibangunnya tugu ya sebagai tadi saya sampaikan sebagai identitas kota, ataupun ini menjadi sumbu kota, titik tengahnya kota Yogyakarta itu. Selain sebagai simbol sejarah dan identitas, Tugu Palputi juga dihargai karena keindahan arsitekturnya yang khas. Dengan struktur bangunannya yang tinggi dan kokoh, serta dikelilingi oleh lalu lintas yang ramai, Tugu Palputi menjadi landmark yang terkenal dan menarik perhatian wisatawan. Tugu ini juga menjadi semangat persatuan rakyat dan penguasa melawan penjajah Belanda. Bentuknya mencerminkan Manunggaling Kaula Gusti, yang berarti persatuan antara rakyat dan penguasa. Golong Gilik itu kan sebagai bentuk perwujudan rakyat Jogja dengan rajanya, itu menyatu istilahnya. Jadi menjadi kekuatan yang luar biasa ketika pimpinan bersama dengan rakyat menyatu menjadi satu kekuatan besar.
berganti nama supaya, karena Belanda itu kan pinter ya untuk bagaimana untuk kekuatan itu mungkin supaya tidak menjadi super power ya, sehingga jadi tugu yang seperti sekarang ini. Kalau dulu kan bentuknya bulat gitu di atas itu, sekarang kan agak runcing gitu ya sekarang itu mungkin simbolisasi Belanda untuk memecah belah kita seperti dulu gitu ya, zaman penjajahan itu ya. Ya, Tugu Jogja itu merupakan khas ya, ciri khas Tugu Jogja itu berada di tengah kota, dan di atasnya ada emasnya itu. Hal lain yang membedakan dan menjadi ciri khas dari Tugu Palputi adalah bentuk bangunannya yang memiliki 4 sisi, yang dikombinasikan dengan tulisan Jawa di keempat sisinya. Selain itu, dari nilai simbolis dan magisnya, di mana tugu ini dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pendiri Keraton Yogyakarta. Tugu ini memiliki nilai simbolis dan menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Konon, saat Sultan melakukan meditasi, tugu ini menjadi patokan arah menghadap Gunung Merapi. Gempanya kalau dilihat dari pergerakan bumi sampai menghancurkan, berarti itu mungkin ya skalanya ada sangat besar itu ya. Mungkin bisa dulu Jogja skala 6,9 itu sudah memperadakan semuanya, mungkin itu di atas 6,9 itu juga atas itu Mbak, sehingga waktu itu sempat hancur kan ya, menjadi seperti ini karena perubahan dari gempa itu sendiri gitu. Gempa yang mengguncang Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 1867 sebesar 6,8 skala Richter merusak 327 bangunan termasuk milik keraton dan Tugu Golong-Gilik. Tugu yang saat itu menjulang setinggi 20 meter rusak parah. Ya, perbedaannya hanya di atasnya. Kalau awalnya tugu itu berbentuk bulat di atas, dan kemudian fisiknya penyangganya itu berbentuk bulat itu ya. Kalau sekarang ini kan agak ada sirip-siripnya gitu, ada pojok-pojoknya itu loh. Kalau dulu kan bulat gitu dulu itu aja, dan runcing di atasnya. Kalau dulu bulat kayak bola di atas itu. Renovasi lebih kepada bentuk fisiknya diperbarui ya, lebih dicat atau lebih mengkilap istilahnya seperti itu. Secara rinci, bangunan Tugu Palputi saat awal dibangun, tiangnya berbentuk gilik atau silinder, yang mengerucut ke atas dan puncaknya berbentuk golong atau bulat. Bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar, sementara bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggian bangunan tugu pada awalnya mencapai 25 meter. Sedangkan Tugu Palputi saat ini hanya memiliki tinggi sekitar 15 meter. Ya. Kalau dulu memang dianggap sakral karena orang-orang dulu mengetahui bahwa di dalam itu ada mungkin sesuatu yang bernilai tinggi, bersifat filosofi, dan tidak boleh orang menginjak-injak di atas tanah tersebut. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kok seolah-olah tidak ada penghormatan kepada sesuatu yang bernilai tinggi ya. Kemudian sekarang ini kan kita beri pagar, jadi tidak bisa orang lagi bisa menginjak-injak tanah yang disucikan istilahnya ya, dianggap sakral, sehingga di sekitaran tugu di bawahnya kita pagar secara melingkar itu. Ya. Salah satu upaya adalah kita dengan memagar itu supaya orang tidak sembarang orang bisa memegang ataupun menginjak-injak. Itu kan bentuk proses pemeliharaan dari pemerintah. Kalau dulu kan tidak ada pagarnya, orang bisa naik, bisa tiduran di sana dan sebagainya, ada gelandangan di sana. Sekarang udah nggak ada lagi, dan sudah kita jaga. Ya, garis imajiner ini membentang dari pantai selatan istilahnya, pantai selatan sampai ke Panggung Kerapia, kemudian Keraton, kemudian ke Tugu sampai ke Gunung Merapi. Itu garis imajiner. Ya, waktu itu mungkin ada intervensi dari keraton, mungkin ya, dari keraton yang bentuknya harus seperti ini dan sebagainya. Tadi saya sampaikan seiring dengan adanya
kolonialisme ya, sehingga bagaimana supaya orang tidak fokus untuk bersatu untuk melawan mereka, sehingga itu dirubah fisiknya untuk tidak golong gilik lagi, tapi seperti yang sekarang ini menjadi runcing ke atas itu tadi gitu. Tugu Palputi merupakan ikon kota Yogyakarta yang paling terkenal dan memiliki sejarah panjang, mulai dari perubahan bentuk hingga filosofis pada saat dibangun. Monumen ini berada tepat di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A.M. Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu Palputi yang berusia hampir 3 abad memiliki makna yang dalam, sekaligus menyimpan beberapa rekaman sejarah kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun setahun setelah Yogyakarta berdiri, tepatnya pada tahun 1756. Bentuk awal bangunan ini berupa silinder atau golong dengan puncak berupa bulatan atau gilik, sehingga dikenal dengan sebutan Tugu Golong Gilik. Bentuknya yang berupa golong gilik memiliki makna semangat persatuan antara rakyat dengan rajanya, juga sebagai simbol atas filosofi Jawa Manunggaling Kaula Gusti, yang bukan hanya berarti menyatukan rakyat dengan penguasa, tetapi juga menyatukan manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Pada masa lalu, bulatan atau gilik pada puncak tugu digunakan sebagai titik pandang atau tetenger yang berarti penanda. Ketika Sri Sultan Sinakawa yang berarti meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil. Bangsal Manguntur Tangkil adalah ruang tahta yang terletak di Siti Hinggil Lor, pelataran keraton yang tanahnya ditinggikan. Saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, menjadi Presiden Republik. Tugu Golong Gilik ini runtuh ketika terjadi gempa bumi pada 10 Juni 1867. Hingga akhirnya pada tahun 1889, tugu ini mengalami perubahan oleh Belanda akibat gempa tektonik berskala 6,8 Richter. Pada era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, gempa ini menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk Tugu Golong Gilik. Bagian pilar tugu patah, kurang lebih sepertiga bagian. Peristiwa ini dikenang dalam Candra Sangkala yang berbunyi obat terus pitung bumi atau 7 bumi terus berguncang, menunjuk pada angka 1796 tahun Jawa. Tugu ini dibangun kembali atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Pembangunan kembali tugu mendapat dukungan dari Presiden Belanda J. Mullemester dengan arsitek perencana Y.P.F. van Brussel dan dibiayai oleh Pepati dalam Kanjeng Raden Adipati Danuraja V. Belanda menjadikan peristiwa gempa pada tahun 1867 tersebut sebagai kesempatan untuk menghancurkan persatuan antara raja dan rakyat Yogyakarta. Sesaat setelah Belanda mengetahui bahwa tugu ini merupakan lambang yang sakral bagi persatuan raja dan rakyat Yogyakarta, Belanda membuat perubahan dari segi desain dan bentuk yang sangat jauh berbeda. Dimulai dari ukuran tugu yang semula berukuran 25 meter menjadi 15 meter, bentuk tugu pun tak lagi silinder, melainkan memiliki 4 sudut, yakni pada bagian bawah yang berfungsi sebagai landasan, piramid tumpul yang memiliki ornamen khas, dan bagian puncak yang berbentuk kerucut berulir, yang bertujuan untuk memecah pancaran magis yang dimiliki oleh tugu ini sendiri. Dan nama tugu ini berubah dari Tugu Golong Gilik menjadi Tugu Dewi Tepal. Kemudian perubahan pada mantra yang dirubah menjadi pintu kesejahteraan untuk pemimpin. Perubahan ini merupakan sebuah peristiwa krusial dikarenakan hal ini menjadi awal mula terjadinya perpecahan mantra, yaitu memecah pancaran garis imajiner.
dan rakyat yang terkena dampak signifikan khususnya dalam hal ekonomi. Tak hanya bentuknya yang berubah, terdapat pula prasasti pada setiap sisi tugu baru yang merekam proses pembangunan kembali. Di sisi barat terdapat prasasti yang berbunyi, Yasan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Kaping Sapta. Prasasti ini menunjukkan bahwa tugu tersebut dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Di sisi timur terdapat prasasti yang berbunyi, Inkang Mangyubaya Karsa dalam Kanjeng Tuan Residen Y. Mulyamester. Prasasti ini menyebutkan bahwa Y. Mulyamester, Residen Yogyakarta waktu itu, menyambut baik pembangunan tugu tersebut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tidak terlibat dalam pendanaan. Di sisi selatan terdapat prasasti yang berbunyi Wiwara Harja Manggala Praja, Kaping Sapta Sapar Alip 1819. Wiwara Itarja Manggala Praja merupakan sangkalan yang menandai selesainya pembangunan tugu Golong Gilik yang baru. Wiwara berarti gerbang, mewakili angka 9. Harja bermakna kemakmuran, mewakili angka 1. Manggala bermakna pemimpin, mewakili angka 8. Sementara Praja bermakna negara, mewakili angka 1. Dapat diartikan bahwa perjalanan menuju gerbang kemakmuran dimulai dari pemimpin negara. Sangkalan ini menunjuk pada angka 1819, sesuai dengan tahun yang ditulis di bawahnya. Di atas tulisan tersebut terdapat lambang padi dan kapas dengan tulisan HB Sapta, juga lambang mahkota Belanda di puncaknya. Lambang ini adalah lambang resmi yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Di sisi utara terdapat prasasti yang berbunyi, Parkaryanipun Sinemba dan Pati dalam Kanjeng Raden Adipati Danureja Ingkang Kamping Panca. Kaunhagen dening Tuan YPF van Brussel, Opsiter Waterstad. Prasasti ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan tugu dipimpin oleh Pati Danuraja V 1879 sampai 1899 dan arsitektur tugu dirancang oleh YPF van Brussel, seorang petugas dinas pengairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta. Tugu Parputih memiliki makna filosofis yang berarti langkah pertama menuju ke alam keabadian. Secara simbolik, Tugu Parputih merupakan bagian penting dari konsep Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan yang berarti kesadaran, Paraning yang berarti merujuk pada tujuan, dan Dumadi yang berarti mengacu pada eksistensi atau keberadaan secara lebih mendalam. Sangkan Paraning Dumadi menyoroti pentingnya memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam tentang tujuan hidup, alasan eksistensi, dan arti sejati dari kehidupan.